Ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan pembahasan syukur, para ulama membagi kepada 3 hal yang harus diperhatikan oleh kita. Yang pertama, ada tugas yang harus dilakukan oleh kita Allah Subhanahu wa taala, yaitu tugas hati, kemudian tugas bersyukurnya lisan, kemudian tugas bersyukurnya anggota badan kita. Apa tugas hati dalam rangka bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Adalah kita yakin bahwasanya yang memberikan dan mendatangkan nikmat kepada kita hanya Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai di benak kita, di pikiran kita ada satu keyakinan bahwa yang mendatangkan dan memberikan nikmat itu selain Allah. Yakinlah, dan ini merupakan tugas hati kita untuk meyakini bahwa tidak ada yang mampu mendatangkan, memberikan nikmat kepada kita kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas hati dalam rangka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita yakin bahwa hanya Allah Subhanahu wa taala yang mampu mendatangkan nikmat kepada kita, ada tugas lain yang harus dilakukan oleh anggota badan kita, yaitu tugas lisan. Bagaimana lisan tugasnya bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala? Yakni dengan mengucapkan, menyampaikan bentuk syukurnya kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillah. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pujian yang pantas diberikan kepada makhluk, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang berhak untuk mendapatkan pujian dari makhluknya. Jangan sekali-kali kita memuji kepada selain Allah Subhanahu wa taala, apalagi dengan pujian yang berlebih. Maka apabila ada makhluk yang dipuji-puji, maka justru dia sedang menjerumuskan saudaranya ke jurang api neraka. Oleh karenanya Rasulullah SAW mengajarkan, apabila kita dipuji oleh saudara kita, apalagi pujiannya, karena apa? Karena justru itu yang akan membahayakan dirinya. Tidak ada yang pantas untuk mendapatkan pujian kecuali hanya Allah Subhanahu wa taala. Itulah tugas lisan, alhamdulillah. Sebagaimana yang sering diriwayatkan oleh Imam Ibnu Majah, Rasulullah SAW bersabda, afdalu dzikri la ilaha illallah. Menurut hadis ini, bahwa seutama-utamanya berzikir adalah mengucapkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kemudian wa afdalud du'a alhamdulillah. Seutama-utamanya berdoa adalah memuji dan menyampaikan terima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tugas yang terakhir dalam rangka bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala adalah tugas jiwa raga kita, tubuh kita. Bagaimana tubuh kita ini bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala? Adalah dengan meningkatkan amaliyah kita, dengan meningkatkan
nilai kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah wujud syukur yang sebenarnya. Para ikhwan, saya yakin para ikhwan di sini sudah faham akan tujuan Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan kita. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wabtaghi fima atakallahu ad-daral akhirah." Jadi yang Allah perintahkan kepada kita ketika Allah menciptakan kita adalah, wahai manusia, hendaklah engkau untuk memperbanyak amalan, untuk memperbanyak berpikir bagaimana caranya agar kehidupan akhirat itu selamat. Wabtaghi fima atakallahu daral akhirah. Jadi 75%, kalau boleh dipersentasi, 75% yang harus kita perhatikan adalah bagaimana agar kita itu selamat di akhirat. Baru terhadap masalah dunia hanya kalimat wala tansa, jangan lupa. Cuman jangan lupa saja, nasibaka minad dunya. Artinya bagaimana kalaupun tugas kita ternyata oleh Allah, qadarullah, diposisikan pada posisi harus mencatatkan, kita perbanyaklah bagaimana caranya agar dunia itu bisa menyelamatkan kita di akhirat kelak. Itulah tugas jiwa raga kita. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kali ini saya ingin menyampaikan, mungkin hanya mereview atau mengulang, atau mungkin hanya sekedar mengingatkan kembali kepada kita semua, barangkali ada yang lupa, ya, yaitu amalan yang menyebabkan Allah Subhanahu wa ta'ala cinta kepada kita. Amalan ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan mencintai kita. Apa itu? Yaitu sebagaimana yang terdapat dalam sebuah hadis, ya, sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamini wa idza naza'a falyabda bis shimali wal takunil yumna awwaluhuma tun'al wa akhiruhuma tunza." Muttafaqun alaih. Saya yakin para ikhwan sudah hafal atau ada yang faham tentang hadis ini. Kita terjemahkan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala," apabila memakai sandal. In ta'ala itu fi'ilnya, isimnya adalah na'lun. Na'lun itu apa? Sandal. Idzan ta'ala, apabila memakai sandal. Ahadukum, salah seorang di antara kalian, falyabda, maka hendaklah dia mulai bil yamini, dengan sebelah kanan. Mengulang saja. Wa idza naza'a, dan apabila menanggalkan sandal, falyabda, maka mulailah bisyimali, dengan sebelah kiri. Wal takunil yumna, yang sebelah kanan itu pertama kali, ya, menggunakan atau memakai sandal, wa akhiruhuma tunza, dan yang terakhir menanggalkan sandal. Muttafaqun alaih. Para ikhwan
menggunakan sesuatu dalam perkara yang baik, hendaklah mengawalinya dengan sebelah kanan. Termasuk dalam hal memakai sandal. Memakai sandal, hendaklah kita menggunakan pertama kali adalah sebelah kanan. Dan ketika kita menanggalkannya, mulainya dengan sebelah kiri. Para ulama sepakat menyampaikan bahwa dalam perkara urusan yang baik, maka hendaklah diawali dengan yang sebelah kanan. Dalam hal yang baik-baik, hendaklah dimulainya dengan sebelah kanan. Dalam sebuah hadis dari Ibunda Aisyah menyampaikan, Ibunda Aisyah menginformasikan kepada kita semuanya, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, yu'jibuhu tayammun. Beliau itu sangat suka, menyukai untuk memulai dengan sebelah kanan. Fi tana'ulihi, dalam memakai sandal. Wa tarajjulihi, dalam menyisir. Menyisir nih sebelah kanan terlebih dahulu, jangan sampai sebelah kiri terlebih dahulu. Bahkan kalau bisa diarahkannya ke sebelah kanan dulu ya. Ada yang ke sebelah kiri? Oh ada ya. Sebelah kanan terlebih dahulu. Wa tuhurihi, dalam masalah bersuci. Ketika wudu, kanan dulu ya. Tangan kanan dulu, kemudian kaki kanan dulu. Wa fi sya'ni kullihi, dan dalam segala urusan yang lain yang baik-baik, beliau selalu mengawalinya dengan sebelah kanan. Berarti ketika makan pakai tangan kanan. Jangan sampai makan pakai tangan kiri. Minum pakai tangan kiri. Berdiri, ada yang minta nggak bagi-bagi. Waduh, keterlaluan itu. Ya, kenapa? Karena memang makanya seperti itu. Jangan sampai karena kita, mohon maaf, kemaruk gitu, sampai akhirnya lupa seharusnya tangan kiri. Kadang-kadang suka seperti itu kejadiannya. Ya, jangan lupa pakai tangan kanan. Makan pakai tangan kanan. Minum pakai tangan kanan. Bahkan minum dijelaskan, la yashrabanna ahadukum qa'iman. Jangan sampai minum sambil berdiri. Seperti itu. Ya. Jadi mari kita sama-sama ulangi. Kalau masuk masjid, kaki apa dulu? Kanan. Keluar kiri. Jangan lupa tuh. Apalagi masuk masjid, berdoa dulu. Jangan sampai masuk-masuk saja. Coba kalau bisa berhenti terlebih dahulu kemudian berdoa. Allahumma. Jadi berdoa dulu sehingga ketika itu kita sadar. Nah, masalah kesadaran ini nih kadang suka terlewatkan oleh kita ya. Sadar. Jadi ketika masuk masjid berhenti dulu baru sadar. Oh, yang harus saya mulai kaki kanan dulu. Begitupun juga keluar. Jangan asal. Masuk WC apa dulu? Kiri. Ini saya bukan apa namanya soal seperti anak-anak bukan ya. Jadi kita mengingatkan lagi saja. Masuk WC kiri dulu. Begitupun masuk WC berdoa dulu. Tahan dulu sehingga kita sadar bahwa kita mau masuk WC, jelas ya. Nah, keluar kanan seperti itu ya. Ada tuntunannya dan lain sebagainya. Tapi kalau cebok pakai tangan apa itu? Kiri ya, cebok dalam hal sesuatu yang menurut kita kurang berkenan, kurang baik, pakai tangan kiri ya.
Dalam sebuah hadis yang lain, ini pentingnya Rasulullah SAW sangat memperhatikan bagaimana agar umatnya betul-betul berada dalam koridor yang benar. An Anas bin Malik, dari Anas bin Malik, lamma rama Rasulullah SAW, ketika Rasulullah SAW melempar al-jumrata, jumrah. Berarti ketika apa ini? Haji. Pak Haji itu Masya Allah udah 3 kali naik haji, saya belum pernah. Alhamdulillah ada jumrah, aqabah, ula ya, 3 kali. Wa nahara nusukahu. Kemudian setelah itu beliau menyembelih ontanya. Mencukur rambutnya. Nawalal haliku syiqqahul aiman fahallaqahu. Tukang cukurnya memotong rambut beliau sebelah kanan terlebih dahulu. Ya. Thumma da'a Aba Talha. Setelah itu Rasulullah SAW memanggil Aba Talha al-Ansari, fa'atahu iyyahu. Kemudian beliau memberikan rambutnya kepada Aba Talha. Thumma nawalahu syiqqatal aisar. Kemudian tukang cukur mencukur sebelah kirinya. Dan ini atas perintah Rasulullah SAW. Faqala Rasulullah SAW, ihliq fahallaqahu. Cukur sebelah kanan dulu. Baru tukang cukur mencukurnya dengan gundul. Kemudian cukur sebelah kiri. Kemudian mencukurnya sebelah kiri. Ini atas perintah Rasulullah SAW. Para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai-sampai dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, kalau kita lagi berjalan kemudian sandal kita putus, apa yang harus kita lakukan? Kata Rasulullah SAW, idzan qata'a shis'u ahadikum, apabila sandal seseorang itu putus, fala yamshi fil ukhra, maka janganlah dia berjalan dengan memakai satu sandal. Hatta yuslihaha, sampai memperbaiki sandal yang putus tadi. Kalau sudah baik, sudah dibetulkan, pakai dua-duanya. Ya, rawahu Muslim. Dan dalam sebuah hadis yang lain, Rasulullah SAW menyampaikan, la yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin, janganlah salah seorang di antara kalian berjalan memakai satu sandal. Fal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Kalau mau pakai satu, jangan. Kalau mau dipakai, dua-duanya. Kalaupun mau dilepas, ya dua-duanya. Ya, rawahu al-Bukhari. Nah, para ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, begitu indah kita hidup di dalam Islam. Kita sudah diatur sedemikian rupa, syariat paling lengkap. Karena memang Islam datang melengkapi semua syariat daripada syariat-syariat sebelumnya. Hidup di dalam Islam jangan bebas. Kenapa? Karena segala sesuatu sudah berada dalam aturan Allah dan Rasulnya. Yang kita anggap remeh pun juga sudah ada aturannya. Mungkin kita anggap remeh memakai sandal. Cuma memakai sandal kok. Tapi ternyata ada aturannya. Cuman masuk masjid kok. Ternyata ada aturannya. Dari syariat yang kita anggap remeh sampai syariat yang luar biasa besarnya sudah diatur dalam Islam. Maka apa sebetulnya hikmah daripada kita harus memperhatikan apa yang dilakukan Rasulullah SAW, apa yang diperintahkan Rasulullah SAW, dan apa yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Apa sih hikmah dari semua itu? Ternyata hikmahnya adalah Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah.
Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "in kuntum tuhibbunallah." Kalau jelas-jelas kalian mencintai Allah Subhanahu wa taala, jangan sampai bertepuk sebelah tangan. Cuman kita saja cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi Allah tidak cinta kepada kita. Bagaimana caranya agar Allah cinta kepada kita? Fattabi'uni, kata Rasulullah SAW. Kata Allah Subhanahu wa taala, ikuti aku ini. Yuhibbukumullah, pasti Allah akan mencintai kalian. Baru setelah itu bukan bertepuk sebelah tangan. Jadi kalau kita betul-betul mencintai Allah dan ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, ikuti apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekali lagi, jangan berpikir kita hidup dan dihidupkan oleh Allah Subhanahu wa taala ingin hidup bebas. Ingin hidup sesuai dengan keinginan kita. Ingin hidup melanggar aturan-aturan yang sudah ditentukan. Melainkan kita harus taat dan patuh kepada apa yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Barakallahu li wa lakum. Mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.